motivasi. Maka Nabi Muhammad tuh tidak segan-segan. Kenapa wasiat takwa tiap hari Jumat? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenapa sholat sehari 5 kali? Sebagai tempat kita tajdid, ya, tajdidul iman, memperbaharui keimanan, mentajdid motivasi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama begini, kita kalau habis mendengarkan ceramah tentang keutamaan membaca, menghatamkan Al-Quran, pengen banget kita hatam Quran. Kita habis mendengarkan ceramah tentang berbakti sama orang tua, ya Allah, jadi pengen cium tangan orang tua kita. Kita mendengarkan ceramah tentang, kalau dengerin ceramah dulu tuh, dengerin ceramah Ustaz Yusuf Mansur untuk sedekah, pengen sedekah buru-buru, ya enggak? Dengerin ceramah Ustadz Adi Hidayat tentang menghafal Quran, pengen menghafal Quran. Maksud saya ternyata memang orang itu perlu dimotivasi gitu. Maka Rasulullah SAW, saya baca di tafsir surat Qaf. Surat Qaf itu isinya tentang surga, neraka, tentang kenikmatan. Nabi Muhammad sering sebelum menyampaikan nasihatnya, beliau mengawali membaca surat Qaf, menghidupkan suasana gitu. Jadi orang tuh perlu dibangun, perlu dimotivasi. Sama seperti ada pengajian, Ustadz, nanti kita akan menggalang dana, tolong Ustadz sampaikan tentang keutamaan sedekah. Ya enggak? Setelah disampaikan sedekah, jamaah kan termotivasi tuh. Ibarat makanan lagi anget nih. Anget, dimakannya enak. Ya. Kalau udah dingin, nah gitu tuh. Maka fadzakir fa inna dzikratan fa'udzik. Gimana caranya agar kita memiliki semangat bermunafasah? Ada itu, dimotivasi gitu. Ada suara kayak gini. Jadi motivasi itu penting gitu. Jadi penting tuh orang dimotivasi, diingatkan gitu. Jadi kalau orang tuh dikasih motivasi, orang tuh bersemangat gitu. Maka solusi yang pertama adalah bahwa memang kita harus sering-sering mendengarkan motivasi, mendengarkan ceramah. Bukan kita mendengarkan ceramah tentang katakanlah sayang kepada keluarga, sayang kepada istri, sayang itu kita langsung ya Allah gitu ya, selalu begitu tuh. Nah maka cara yang pertama adalah sering-seringlah mendapatkan motivasi. Maka Nabi Muhammad tuh tidak segan-segan. Kenapa wasiat takwa tiap hari Jumat? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenapa sholat sehari 5 kali? Sebagai tempat kita tajdid, ya, tajdidul iman, memperbaharui keimanan, mentajdid motivasi. Yang kedua, kenapa ya? Karena pernah kita bahas kemarin, emang begitu tabiat manusia. Sedekah tuh suka wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita tuh kalau harta pengennya ngumpulin aja. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan wa kanal insanu qaturo. Manusia itu tabiatnya pelit, ya enggak tuh? Tabiatnya pelit, maka perlu diingatkan terus. Nah, yang kedua, perlu juga ditanamkan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Di awal-awal ayat-ayat masalah ayat-ayat akidah atau di hadis-hadis Nabi di awal mula Islam, Nabi Muhammad selalu menggandengkan iman pada Allah, iman pada hari akhir, baru beramal. Bahwa orang semangat beramal kalau memiliki keyakinan kuat kepada akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang beriman pada Allah, beriman hari akhir, hendaklah muliakan kamu. Yang beriman pada Allah, beriman hari akhir, maka berkatalah yang baik. Ya kan? Selalu gandengannya al-imanu billahi wal yaumil akhir. Di Quran juga sama. Ya kan? Liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Gitu. Ya kan? Jadi selalu saja kenapa orang termotivasi beramal? Tingginya iman kepada hari akhir. Kenapa kita masukin uang ke kotak amal? Kita yakin yang kita masukin ntar akan kita lihat lagi hari kiamat. Jadi motivasi itu, motivasi al-imanu bil yaumil akhir. Nah, kadang-kadang karena mungkin materi kajian kita sering materi fikih, materi hukum. Orang kalau belajar hukum tuh cenderung berdebat. Maka materi yang bagus juga di pengajian, materi-materi akidah. Gini, kalau akidah itu kan cinta, yakin gitu. Kalau bicara masalah hukum, cenderung orang kering. Jadi orang tuh kalau bicara hukum tuh kering kan. Apa hukumnya sedekah?
sunnah, cuman sunnah doang gitu, agak wajib, ya kan? Kalau belajar fikih itu cenderung apa ya? Cenderung ya hitam putih gitu. Fikih itu kan kalau nggak halal, haram, makruh, mubah gitu kan, hukum gitu. Tapi dalam Islam ada bab lain namanya akidah. Sering digandengin akhlak, akidah, akhlak. Bahkan urutannya adalah akidah, akhlak, baru belajar fikih. Jadi kalau orang belajar Islam tuh misalnya materi awal-awal tuh materi-materi akidah. Orang kalau akidahnya kuat, akidah kan cinta, yakin. Orang kalau cinta ngapain juga mau, ya enggak? Kayak sepasang suami istri lagi cinta-cintanya tuh, lautan kuseberangi, gunung kan kudaki, begitu tuh. Enggak, orang tuh kalau cinta, ya enggak, cinta sudah melekat, tai kambing terasa coklat, begitu ya enggak tuh. Ya kan? Orang tuh kalau udah enteng. Karena cinta yang berat jadi ringan, karena cinta yang jauh. Nah, maka materi-materi akidah al-imanu billahi wal yaumil akhir itu ditekankan. Maka bagus sebelum ada acara penggalangan dana, ceramahnya masalah tadi tuh, masalah balasan. Kan kebanyakan ayat-ayat makiyah itu bicara akidah, iman, surga, neraka gitu. Begitu turun ayat-ayat perintah ibadah, begitu turun di Mekah perintah sholat, perintah puasa, sahabat udah siap. Jadi langsung dilaksanakan aja. Imannya udah mantep gitu. Nah, jadi kenapa sih Ustadz di kota Madinah turun ayat hijab, semuanya pakai hijab. Turun ayat nggak boleh minuman keras, semua berhenti. Kenapa? Nah itu tuh, 13 tahun ditanamkan masalah akidah, cinta, yakin, iman, percaya. Sehingga orang tuh kalau udah cinta, suruh ngapain juga mau. Suruh nyublak gitu mau orang. Didoktrin masalah akidah tuh. Terutama dua, iman pada Allah, iman pada mungkin ketika kita malas bersedekah umpamanya, atau malas berbuat baik, mungkin tadi tuh iman lagi turun gitu. Maka materi-materi yang perlu didengarkan tadi materi-materi taujih masalah iman pada Allah, iman pada hari akhir. Wallahu a'lam bishawab.